Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, terima kasih. Selamat sore juga tim dari Maya Rupa dan semua pemirsa. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya merasa terhormat. Ini ada kehadiran dari tim Maya Rupa Explorer, ini ya, apa namanya, jejak sejarah. Perkenalkan, nama saya Hetri Asning. Saya lahir tanggal 2 September 68, tahun 68. Jadi sekarang sudah 54 tahun. Dan kebetulan ini kami dilahirkan jadi salah satu bagian dari keluarga besar Kesultanan Yogyakarta, ya, di mana lingkungan dan keluarga ini masih sangat syarat kental dengan budaya Jawa. Itu Mas. Terima kasih. Jadi yang saya dari pihak ibu ya, yang saya dari pihak ibu itu adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Kemudian yang putri saya ini dari cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi putra HP8 menikah dengan cucu HP7. Kemudian keluarlah ibu saya, Raden Ajeng atau Raden Ayu Iswidayanti. Nah, kemudian menikah dengan almarhum bapak saya, Heru Sukmawati, itu dari Terah HP3. Kebetulan beliau ini dulu lahir di Jawa Timur karena memang di sana keluarga besar di Kediri, kemudian menikah dengan ibu saya, kemudian lahirlah saya. Itu garis keturunan atau silsilah secara singkat ya. Nah, kami berada di Jalan Notowijayan, di kawasan Jeron Beteng, biasa dikenal dengan Dalam Benawan, karena dulu yang menempati adalah Kanjeng Gusti Pangestu Benowo atau yang kakung saya, yang tadi sudah saya sebutkan, putra dari yang Sinuwun Sultan Hamengkubuwono ke-8. Dulunya dipakai oleh yang Mangunegoro, itu putra dari HP7. Kemudian tahun 63 kemudian itu diganti oleh yang saya di sini. Jadi dulu terkenal dengan nama Dalam Mangkunegaran, kemudian karena berganti yang menempati itu yang Benowo menjadi Dalam Benawan. Nah, Berarti di Google Map ada ya? Di Google ada. Map. Jadi kebetulan dalam ini dipakai untuk kegiatan seni budaya dan kegiatan pemberdayaan UKM. Kemudian di Google teman-teman ini kemudian membuat satu alamat ya, website di situ untuk mempermudah wisatawan atau teman-teman yang ingin berkunjung ke Dalam Benawan. Ya. Jadi buat pemirsa yang mau nyari alamatnya bisa cari di Google ya. Ya. Dan jangan lupa buat reviewnya tentang Dalam Benawan ini. Kebetulan saja dalam ini sering sekali dipakai untuk kegiatan budaya, tradisi, dan juga beberapa festival untuk kegiatan UMKM. Nah, UMKM-nya ini ada 4 kabupaten, 1 kota. Jadi semua produk-produk unggulan dari Kabupaten Sleman, Bantul, Ponorogo, Gunung Kidul, dan kota kita tempatkan di sini untuk display. Kemudian setiap periode tertentu mereka mengadakan festival, entah kuliner, entah budaya, entah produk-produk olahan UMKM. Ya. Nah, karena kami dilahirkan di lingkungan keraton atau di lingkungan Kesultanan Yogyakarta, memang eyang-eyang saya
sampai dari ibu saya, orang tua saya maupun keluarga yang lain ini kan selalu diceritakan tentang ini ya, entah budaya, entah tradisi, dan juga cerita-cerita tentang leluhur, kemudian juga berbagai macam sisi-sisi kegaiban atau mistik ya, meskipun tidak secara langsung. Nah, dari situlah muncul energi dari keturunan atau putra wayah yang mempunyai keinginan untuk belajar religius spiritual. Nah, tentu saja hal ini tidak mudah karena memang dibutuhkan niat, ikhlas, keteguhan, karena kita ada di suasana yang sudah modern ya, atau jadi harus bisa memadukan antara modernitas dan kultur. Nah, inilah yang kemudian membuat pribadi-pribadi warga kami itu belajar. Nah, tentu saja di dalam belajar ini ada yang terus, ada yang menunda dulu, bahkan ada yang berhenti ya, begitu aja. Nah, kebetulan saya sering sekali ikut dalam kegiatan yang saya di keraton maupun di tempat-tempat lain ziarah begitu aja, yang menumbuhkan energi yang luar biasa dalam diri saya untuk mempelajari lebih lanjut apa dan bagaimana sisi-sisi spiritual religius ini, baik secara umum maupun yang khusus. Umum itu ada yang di masyarakat Jawa khususnya, yang khusus ada di tataran di dalam keraton gitu sih. Nah, inilah kemudian saya belajar, saya dibimbing, kemudian diarahkan, diberi pemahaman teori, kemudian diberi semacam pelatihan ragawi yang untuk keseimbangan lahir dan batin. Nah, itu. Oke, terima kasih. Nah, terus mungkin awal mulanya tadi kan kalau mengingat sejarahnya kan Doro ini orang yang rasional kan, orang yang lebih suka yang pakai logika kan. Nah, terus awalnya gimana tuh untuk mengematchkan itu kan? Seperti juga anak-anak yang lain ya, saat itu senang bermain todolan lah atau kemanapun dunia anak-anak waktu itu ya, tahun 10-an, 80, 90. Nah, saat itu juga saya juga orang biasa, maksudnya di sini juga berkegiatan yang lumrah dan sekolah umum, kemudian senang yang hal-hal yang sifatnya realistis, logis. Kebetulan juga sekolah ya di Fakultas Teknik, jadi alam pikiran saya kan sangat logis, logika sekali, realistis sekali. Nah, tiba-tiba ada semacam dorongan dari dalam untuk menyukai. Kebetulan pada saat saya membuat satu bangunan misalnya aja, itu kan saya selalu melihat pemilik rumah atau para pekerja ini kan melakukan ini doa selamatan. Nah, disitulah mulai muncul gejolak bahwa tidak semua rumah ini dibangun secara fisik, tapi juga dibangun secara batiniah. Nah, dari sekian kali dia membuat satu bangunan fisik itu, masyarakat kita selalu mengadakan acara selamatan. Nah, dari situlah kemudian mulai ada keseimbangan antara logika dan kebatiniah. Nah, mulai bertanya ke sini, ke situ, ke sini. Ternyata ada satu semacam kalau kita
berbicara itu ada semacam esensi ya, esensi hidup di dalam kegiatan itu. Nah inilah yang membuat akhirnya saya mencoba melogikakan konsep Jawa ini, simbol-simbol ini ternyata semuanya sama, bisa diartikan secara realistis dan logis. Jadi alam-alam yang disebut dengan mistik, alam gaib itu sebenarnya kan simbol-simbol ya. Jadi kita menyadari bahwa kita sendiri pun makhluk mistikisme. Jadi setiap kita mau melakukan doa selalu tenang. Proses-proses itu kan proses mistikisme menuju ke alam roh lah sih kalau mereka nyebut. Nah ini yang akhirnya saya mencoba untuk mendalami dari sisi budaya. Kita bertanya kepada orang-orang yang biasa membuat sesajen misalnya. Kemudian dari sisi pelaksanaan, karena katakanlah seperti selamatan, kita bertanya kepada ulama atau orang yang dituakan menjawab doa-doa. Dari sisi tuan rumah, saya mencoba untuk bertanya tentang maknanya bagaimana, kemudian rasanya bagaimana. Nah ini kita komparasi, kita ini yang kita sebut dengan alam batiniah. Nah dari situlah kemudian kita melangkah lagi ke depan gitu, mencari semacam gejolak atau pertanyaan dalam hati tentang alam lain, alam lain itu alam yang di dimensi lain. Nah tentu saja ini sudah berbeda lagi dengan yang kita lihat tadi ya, kegiatan spiritual yang nyata, yang penuh simbol-simbol. Sekarang kita masuk lagi ke dalam ke alam yang kasat non mata, misalnya tidak kasat mata. Nah ini butuh proses, butuh pengendalian diri, butuh kekuatan, keteguhan batiniah. Karena kalau kita masuk ke wilayah itu kita harus tahu diri kita sendiri siapa. Ini untuk kalau kita bicara untuk portal atau barrier, supaya kita tidak terganggu lah ya, artinya terganggu itu terlalu asik di situ sehingga kita lupa nanti akan kewajiban kita yang ada di dalam dunia nyata begitu. Oke, terima kasih. Karena saya ada di rumah bangunan tradisional atau bangunan Jawa yang masih asli, masih dalam posisi asli itu, dari sisi bentuk, tata ruang, kemudian dari cara proses pembuatannya itu masih original. Kita mulai dari rumah saya dulu. Saya mulai mengamati ada sentong kiwa, sentong tengah, ada los wetan, los kulon. Nah ini kan proses badan manusia, keseimbangan. Dari situlah saya belajar keseimbangan jiwa dan raga, keseimbangan lahir dan batin. Dari rumah saya mulai melakukan apa yang dikatakan kalau orang Jawa dulu caosdan, atau kalau orang kuno kutub gitu ya, memohon kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus juga memohon doa kepada Yang Maha Kuasa untuk para leluhur, sekaligus di sini menyeimbangkan antara dunia gaib lingkungan dan rumah maupun isi rumah. Nah, dibimbing oleh saya, kemudian juga dibimbing dari beberapa sesepuh dari Jawa, khususnya Yogyakarta, cara-cara prosesi spiritual. Nah, dari situ muncul kekuatan lahir dan batin. Nah, dari situlah kemudian kita mulai mencari jejak-jejak leluhur, bagaimana mereka memproses dirinya, membuat satu keseimbangan, atau kalau kita bilang propetik ya, keseimbangan intelektual dan keseimbangan spiritual. Beliau ada di suatu tempat yang berenergi bagus, kemudian melakukan meditasi, berserah diri. Nah, jejak-jejak ini kan tidak ditemukan dengan
asal aja, pasti melalui proses apa namanya wening ya, di mana titik yang harus dituju arah mana. Nah kami atau saya ini kemudian mencari jejak-jejak ini melalui buku-buku kuno, proses bagaimana perjalanan beliau dari titik A ke titik B. Itu aja baru kita mulai proses perjalanan yang belum ke proses beliau secara pribadi, masih dalam perjalanan fisik. Itu aja sudah ditempa lahiriahnya dan batinnya sudah ditempa, itu proses. Kemudian baru ke satu titik itu beliau ada apa di sini, kemudian melakukan apa yang didapat. Nah inilah yang menggelitik saya untuk ini belajar memahami makna hidup, karena kita tahu beliau-beliau ini atau father parents ini, pendiri-pendiri ini kan tidak asal menempati satu titik ya, pasti melalui proses, kalau kita bilang verifikasi dulu ini bagaimana, ke arah mana, betul tidak, ini kan membutuhkan satu kemampuan spiritual tinggi. Nah, ini proses seperti ini membuat saya kemudian mencari di babat-babat buku-buku kuno di mana beliau-beliau ini pernah belajar dan menemukan jati dirinya gitu. Oke, Kita selalu diselimuti dengan misteri dari tokoh-tokoh leluhur, tokoh-tokoh Nusantara. Nah, yang kita cari itu kan tidak sekedar jejak beliau, tapi juga apa yang akan menjadi tujuan beliau, karena pasti ini adalah satu peristiwa waris ya, warisan Nusantara, karena beliau-beliau ini kan mempunyai cita-cita. Nah, saya harap nanti dari tim Maya Rupa ini di samping bisa mempelajari sisi spiritual, juga bisa menyampaikan misi visi beliau terhadap Nusantara. Dalam hal ini kalau kita ada di Jawa ya Jawa, mungkin di Sumatera semuanya pasti ada. Dan kalau kita lihat atau kita memahami makna dari leluhur, terutama leluhur saya, dalam bahasa Jawa kan kabudayan iso dadi tentreming panguripan, ketentreman, kegiatan air batos. Artinya begini, budaya itu kan banyak, ada sisi spiritual, religius, kemudian tradisi. Nah, kita sebut panguripan, kehidupan itu kan di samping untuk diri pribadi, mungkin dalam mencari kehidupan. Kemudian kalau kita bicara tentang nilai ekonomi, itu kita setiap ada kegiatan budaya kan pasti diikuti dengan berbagai macam entah itu pertunjukan, entah itu ada warung makan, entah itu ada para pelaku wisata, pelaku budaya. Nah ini kan kehidupan, ada nilai ekonomi di situ yang artinya bisa menumbuh kembangkan ekonomi. Itu menjadi salah satu yang disebut panguripan. Tentrem itu bisa kita sebagai manusia yang mempunyai keyakinan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan budaya kita selalu melakukan kegiatan agama, kegiatan spiritual, itu membuat kita itu tentram, itu pribadi. Kalau kita bicara masyarakat, itu guyub rukun, semua bisa gotong royong, ini yang disebut tentram, tidak ada gejolak. Kemudian tentang kegiatan lahir batin, itu kita bisa menjadi manusia yang punya karakter, punya jati diri. Lebih luas lagi, ini kita bisa menjadi manusia-manusia yang mempunyai keteguhan, keimanan, kemudian juga mempunyai kekuatan karakter, sehingga kita bisa membentengi NKRI ini. Begitu Mas. Oke, terima kasih. Kalau peninggalan itu banyak ya, terutama pasti di samping peninggalan tak benda, ajaran-ajaran ya, atau filosofi kehidupan, dongeng-dongengan,
ada juga yang berupa benda. Benda ini bisa berupa barang-barang dari perabot, misalnya seperti meja kursi, pecah belah dan sebagainya. Ada jari, ada ageman, dan pastinya di setiap keturunan atau putra wayah dari seorang sultan pasti diberikan satu tanda ya, atau satu pusaka ya, pusaka, baik itu berupa entah itu cincin, entah itu keris atau tombak dan sebagainya. Nah kebetulan saya diberi kepercayaan oleh warga besar kami, warga Bendolo, untuk merawat, memelihara, melestarikan peninggalan yang ini dengan baik, terutama yang berupa pusaka-pusaka ya, seperti tombak dan keris tentunya. Ini setiap tahun kita adakan jamasan, dan memang cukup unik ini ya, keris atau tombaknya begitu sih. Karena memang yang saya juga putra dalam, kemudian yang putri saya juga cucu, jadi memang perlu perlakuan khusus dalam menangani pusaka-pusaka ini. Dan tidak setiap saat dipakai, hanya disimpan baik-baik, karena memang ya ininya, fungsi dan kegunaannya juga masih harus pas gitu. Ya. Jadi tidak sembarang waktu ya, waktu-waktu tertentu aja ya. Jadi kita keluarkan ya pada saat mungkin jamasan, dicuci, dibersihkan, kemudian mungkin dari saudara atau dari keluarga kami yang mau hajatan atau mau menikah, itu kita bisa memakai itu. Oke. Nah berarti ini mungkin Guru Anding berkenan untuk menunjukkan sedikit pusaka-pusaka dari peninggalan tersebut ke tim Maya Rupa ini. Ada. Nah, kalau ini bisa di belakang, ada di belakang. Ya. Kalau ini bisa berarti ini akan menjadi laporan eksklusif nih. Eksklusif untuk tim Maya Rupa. Oke. Ikut nggak apa-apa kan, Doro? Ikut nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Siap. Sambil lihat yang lain. Nah, ini salah satu pusaka waris ini. Jadi ini teman-teman dari para pecinta tosan ini mengatakan ini Purnomo Sidi, di kayu yang ada tengahnya ada ininya ya, ada seperti bulatan ini ya. Nah ini keris. Nah ini Pendowo Sinarito Uluk 5 ya. Ini total ini kiranya. Nah ini kalau boleh tahu sejarahnya gimana nih keris ini? Ini waris, Mas. Jadi memang beberapa narasumber atau mungkin teman-teman para pecinta tosan maupun kolektor ini, memang Uluk 5 ini biasa diberikan untuk putra-putri seorang sultan. Kemudian dari situlah menjadi salah satu ciri jejak bahwa dengan membawa keris yang berluk 5 ini pasti keturunan dari seorang sultan. Gitu. Kemudian dari ciri ininya, warongkonya ya, ini juga menandakan ada satu spesifik, tidak
semuanya ada semacam lingkaran atau bulan atau mungkin kalau kita bicara mereka bicara itu Purnomo Sidi. Ya. Luar biasa nih. Oke. Ini jarang-jarang nih ditampilkan di channel lain ini eksklusif untuk Maya Rupa ini. Nah ini kegunaannya untuk keris tersebut. Sebenarnya Lebih utamanya bisa dipakai untuk apa saja ya. Untuk acara budaya atau acara-acara resmi lainnya. Cuman kadang kalau tidak pas kan nggak nyaman. Artinya misalnya ada keris yang untuk ritual atau pusaka betul dipakai untuk hajatan, kemudian merasa mungkin panas, mungkin rasa lemes dan sebagainya. Banyak peristiwa-peristiwa fisik lah yang dialami karena nggak pas dipakai, atau mungkin memang pemiliknya atau penggunanya itu tidak memahami secara luas tentang pusaka ageman ini, jadi langsung dipakai gitu aja. Jadi mestinya kan harus ada interaksi dulu ya antara pusaka dan ininya, penggunanya atau pemakainya. Oke. Ada juga banyak ya, ada banyak beberapa pusaka ya, bahkan ada yang dari luar ya, maksudnya dari luar tuh dibawa oleh saudara, kemudian jejaknya itu ternyata nyambung ke sini, akhirnya terus kemudian diberikan di sini, diminta dirawat dan sebagainya. Cuman kalau yang asli waris ada asli waris, jadi dari pihak bapak saya juga mewarisi, dari pihak ibu saya juga mewarisi, jadi banyak banyak sekali. Jadi tinggal kita mau di sudut pandang mana. Untuk seperti anak-anak muda sebenarnya sekarang harusnya mulai mencintai keris. Ya mulai dari latihan, dari ya mau kamardikan dulu gitu, yang buatan sekarang, nanti lama-lama sudah memahami makna esoterisnya, baru kita belajar yang lebih mendalam tentang makna-makna keris kan begitu. Dari sisi keindahannya dulu, dari sisi pamornya, nah, nanti baru kita belajar yang lebih dalam makna-makna yang lebih dari sebilah keris ini. Jadi pemirsa yang terutama anak milenial ya, jangan lupa untuk belajar tentang keris ya. Ini bisa menjadi bukti Mas? Bukti perjalanan satu peradaban sebenarnya. Dari era mana, seperti era Senopati, era Sonagung, era Mangkurat, ini justru bisa menjadi bukti yang sangat bukti empiris, bukti nyata dari perjalanan sejarah bangsa negara ini. Berarti memang setiap kerajaan atau setiap itu daerah tuh kerisnya lain-lain itunya. Beliau punya ciri khas, era-era itu punya ciri khas sendiri. Ya, dari meskipun looknya sama, tapi dari sisi bentuk atau besarnya atau mungkin lebar kecilnya, nah itu menunjukkan ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas masing-masing. Nah, khusus untuk Jogja sendiri, ciri khasnya untuk kerisnya gimana itu? Wah, banyak sekali tuh. Banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara satu keris ini mungkin bisa puluhan ya, dari ada jalak, ada kebo, ada berbagai macam jenis, itu aja sudah ratusan untuk masing-masing satu bilah aja ya. Seperti jalak, ada jalak ngore, sangu tumpeng, ada jalak Buddha, macam-macam. Nah itu hanya bisa dipelajari kalau memang kita mau terjun ke Tosan Aji, harus pandai betul mengamati, memahami, bahkan kemudian melihat prosesinya. Meskipun sekarang empu-empu sekarang sudah sangat terbuka untuk dilihat atau didampingi atau didokumentasikan. Jadi sudah mulai terbuka, itu untuk edukasi soalnya. Oke. Terima kasih Nurul. Sampai-sampai. Ini di
era mungkin sekitar abad 15 ya. Ini disimpan, kemudian waktu saya ke sana itu ceritanya loh, ini ceritanya ya, ceritanya sudah lama sekali menunggu, kemudian kita adakan satu upacara, disaksikan beberapa sesepuh. Nah, ini kemudian diselipkan di baju saya. Ini apa namanya, untuk 13 sengkelat ya, sangat ini sekali sudah lama sekali ya. Ini waktu itu saya terima di Dukuhan Giring, Gunung Kidul. Ini disaksikan oleh sesepuh dan warga saat beliau menyampaikan. Jadi sejak disaksikan itu artinya tidak hanya berdua, tapi menjadi salah satu bukti kalau pusaka ini menjadi bagian dari perjalanan spiritual saya. Gitu. Ini awalnya ini nggak seperti ini Mas, jadi dicat kayu, dicat besi lah, jadi nggak kelihatan ini ya. Terus sampai di rumah saya bersihin pelan-pelan sampai sekitar berapa hari ya, mungkin sampai seminggu lebih lah saya bersihin, akhirnya muncul seperti ini. Saya nggak tahu maksudnya waktu itu apa ya, dicat, kemudian saya gosok saya ini, terus akhirnya keluar. Cuman kalau yang ininya memang saya ganti, karena yang asli ini sudah apa ya, kalau kita bicara peok-peok lah, ini sekali, dan sudah sudah nggak rapi, ada yang pokoknya itu sekali, sudah nggak wujud lah. Udah saya ganti cara. Jadi keris ini kayak seperti datang sendiri setelah upacara gitu ya, atau gimana? Mungkin satu proses ya Mas, satu proses ya Mas ya. Ketika kita melakukan perjalanan yang spiritual yang betul-betul, mungkin dalam hal ini betul-betul kita memahami, menghayati, kemudian niat ikhlas betul. Saya kira semua orang yang melakukan perjalanan ritual spiritual seperti itu pasti mendapatkan sesuatu hal ya, sesuatu lah, atau semacam satu pertanda, bukti bahwa dia telah diberi atau saling memahami. Jadi akhirnya diberi satu pertanda, satu bukti perjalanan spiritualnya. Jadi semacam kayak kalau itu sertifikasi lah gitu ya, sertifikasi begitu ya.